Masa pengenalan lingkungan kampus merupakan masa yang dinantikan mahasiswa baru untuk mendapatkan momen dalam berinteraksi dengan teman baru. Namun, ketika membicarakan agenda pengenalan lingkungan kampus, sampai saat ini masih ada dinamika yang diperbincangkan di kalangan mahasiswa. Malah cutting bilangnya gitu, jadi kayak aku ngerasa ya mungkin dengan aspek ini tuh kayak jadi kita lebih dianggap keluarga sama mereka gitu lah, lebih dianggap kayak jadi satu aja gitu. Misal hari ini harus kuliah malah kecapean karena aspeknya kayak gitu, terus juga mentalnya juga pasti down. Sobat Visip, kegiatan pengenalan lingkungan kampus tentunya bertujuan untuk mengedukasi serta menyenangkan bagi mahasiswa. Kegiatan wajib yang diikuti seluruh mahasiswa baru ini tentunya memiliki banyak agenda yang bermakna. Selain pengenalan lingkungan kampus, mahasiswa baru juga mendapatkan pengetahuan mengenai dunia perkuliahan serta pengembangan diri. Tak dapat dipungkiri, agenda pengenalan kampus tak selalu berjalan dengan mulus. Bahkan, terjadi perpeloncoan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpeloncoan berasal dari kata pelonco, artinya pengenalan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan atau mengikis tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Tujuan perpeloncoan biasanya untuk mempermalukan dan mengintimidasi peserta didik baru oleh senior yang sewenang-wenang. Berdasarkan pemberitaan yang telah kami temukan, terdapat sejumlah kasus perpeloncoan di kampus. Tahun 2023, tepatnya bulan Juni, terjadi kasus perpeloncoan yang dilakukan senior di Politeknik Kalteks Riau. Mereka meminta mahasiswa baru untuk mandi di sungai dengan mata tertutup, hingga membuat mahasiswa baru tersebut tenggelam. Tahun 2022, Ospek Universitas Jember diselenggarakan hingga dini hari dan menyebabkan 51 mahasiswa baru jatuh sakit. Bahkan pada ospek fakultas, terdapat perpeloncoan yang mengandung kekerasan verbal, yakni ungkapan lebay dan cengeng. Perpeloncoan tidak semata-mata hadir begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini dapat marak terjadi. Yang pertama, adanya tradisi yang dilakukan senior kepada junior. Hal ini dapat terjadi seperti mata rantai ke generasi selanjutnya. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial antara junior dan senior. Dan yang ketiga, timbul rasa balas dendam dari senior yang dulunya mengalami perpeloncoan, lalu disalurkan kepada junior. Pemahaman yang kurang mengenai perpeloncoan ternyata menjadikan kita tidak peka dengan kejadian yang ada di sekitar kita atau bahkan dialami oleh kita sendiri. Sobat Visip harus tahu bahwa perpeloncoan terbagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, perpeloncoan fisik, yaitu dapat berupa tindakan yang melukai fisik seseorang, misalnya pukulan, tendangan, ataupun hukuman-hukuman yang melibatkan fisik secara berlebihan. Yang kedua, perpeloncoan verbal, yaitu bentuk perpeloncoan yang paling dinormalisasi. Misalnya mencemooh, menghina, atau bahkan menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya ada di kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Yang ketiga, perpeloncoan relasional. Tujuan utama tindakan ini adalah untuk mengasingkan korban dari lingkungan. Yang keempat, perpeloncoan rasis. Sebagai bentuk perpeloncoan yang menggunakan identitas internal korban sebagai serangan. Misalnya mencemooh korban berlandaskan agama, ras, bahasa, atau bahkan warna kulit. Yang kelima, perpeloncoan seksual. Bentuk terakhir ini termasuk dalam tindakan melecehkan baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Diatur dalam undang-undang oleh Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kegiatan pengenalan lingkungan kampus perlu dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesetaraan semua pihak, serta berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Universitas Jenderal Sudirman menjadi salah satu universitas yang juga menerapkan agenda pengenalan kampus. Lingkungan kampus seharusnya menjadi lingkungan yang positif dan hangat bagi seluruh mahasiswa baru. Namun, bagaimana dinamika pengenalan kampus yang ada di dalamnya? Ya, baik. Sebenarnya kami sudah menghadapi itu di 6 bulan yang lalu. Jadi kami menemukan ada yang melakukan ospek yang masih ada berbau tradisi dan perpeloncoan, sehingga ada bullying di situ. Karena saya menemukan ternyata mereka sudah sampai nangis, sehingga saya langsung mengambil tindakan. Saya mendatangi salah satu fakultas di Universitas Sudirman. Kemudian saya segera menyetop tindakan ospek itu. Alhamdulillah langsung terstop. Beberapa temanku ada yang bilang kalau ini udah nggak wajar karena mungkin, jurusan lain nggak separah kayak jurusanku gitu. Mungkin masih ada kayak berbau perpeloncoan gitu. Mungkin dari segi pembawaan kami sih sebenarnya di salah satu rangkaian gitu kita menyampaikan materi itu dengan satu pembawaan yang sebenarnya mungkin apa ya, cukup keras gitu. Karena kalau dari kami gitu ya, harapannya kalau misalkan dibawakan dengan hal-hal yang seperti itu mereka bisa paham gitu loh. Nah kita nggak bentak sih, nggak, cuma kita apa ya, meninggikan suara aja, mengeraskan suara biar ibaratnya lebih tegas aja gitu. Terus bener-bener aku kayak ngalamin digentak tuh langsung di depan muka gitu loh. Nanti mabanya disuruh berdiri baris rapi, habisnya jalan-jalan tuh bentak-bentakin, kamu salahnya apa gitu kan, terus ya nganu mental lah, tapi cuma kata aja sih, nggak pakai pukul gitu ya. Orang dimarahin di depan muka gini, ya gimana nggak kena mental tuh. Namanya juga ospek ya, kesalahan kecil gitu kan, saya langsung digede-gedein sama salah satu salah semua gitu. Orang lagi enak tidur tiba-tiba dengar suara tua, tahu kan tuh, kalau ya kayak ambulan itu keras dibentak-bentak gimana nggak bangun tuh, yang ada panik. Pada saat habis pensi itu kan capek banget kayak posisinya. Habis pensi terus dimarah-marahin, dia marah segala macam. Terus sambil kayak gentak-gentak. Tapi ada juga yang tanpa alasan juga bentak gitu, kayak nggak tahu nih, kayak dari segi peserta juga bingung ini kenapa ini gitu. Karena apa sih ini orang kayak so asik kayak gitu. Kayak goblok kayak gitu-gitu. Emang katanya sudah tradisi, udah kental dan kayaknya nggak bakal diubah sama mereka. Dan itu tuh bener-bener ya bayangin aja jam 2 malam terus kita suruh jalan di pinggir lapangan kayak di sawah, dan kita bener-bener di situ kayak basah-basahan di kubangan lumpur gitu loh. Kita nggak boleh bawa sabun muka, terus nggak boleh bawa sunscreen juga. Sunscreen, sabun muka, dan alat kosmetik lainnya. Terus juga minyak wangi, Rexona juga nggak boleh. Ya malah dibuat mainan lah sama mereka, yang mungkin kayak suruh jongkok, terus habis itu yang mungkin suruh berdiri lagi, terus habis itu kamu ngadep ke sana ke pohon, jadi dia dibilang jadi ikat tangan. Di situ kasihan banget, bener-bener yang dikerubung sama alumni, habis itu yang sampai dicung-cungin di depan mukanya, ya dia sampai nangis sih. Kita tuh suruh, kan di pantai ya itu ya, kita suruh berangkat di pantai itu tiarap ini, tapi berantai tidur cuma 3 jam, hari kedua cuma 2 jam 3 jam juga. Biasanya kan besoknya juga udah pasti kuliah kan, nah itu biasanya keluhnya di situ, terlalu capek kurang istirahat. Ada juga sampai ada yang tumbang itu tahun lalu, masuk IGD karena kecapean itu sampai 4 orang. Bilang perpeloncoan sih enggak juga ya, soalnya udah kesepakatan di awal ya, suruh push up itu karena dia yang minta juga, jadi aman seharusnya. Kalau menurutku sendiri itu sangat tidak masuk ke perpeloncoan sih, karena kita bicara aja terkait misal kalau kita udah kerja besok, masa kalau kita salah terus kita dimana atasan, apa ya kita mau bilang ini pembulian kan enggak. Mungkin sekarang belum ngerasain manfaatnya, cuma nanti di lain waktu, di waktu yang akan datang tentunya bakal ngerasain manfaatnya. Dari segi mahasiswa lain nggak tahu kan, ada juga kena gangguan mental atau malah terpuruk karena di kegiatan tersebut. Sakit hati sih, karena pas alumni ngomong tuh bener-bener yang sampai bikin down banget tuh, ada omongan alumni yang bener-bener bikin down banget.
Tapi ya nggak ngehina secara fisik sih. Aku personal itu keberatan sih, karena itu benar-benar mengganggu akademik dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kita bisa tuh balik-balik tuh bisa pagi dan kita justru kan kecapean kan buat pagi langsung kelas gitu. Tugas-tugas dari ospek yang banyak banget dan juga sangat mengganggu aktivitas perkuliahan gitu. Untuk ospek yang efektif itu pertama-tama dilihat juga dari esensinya. Eh, kita tuh sebagai panitia tuh mau bikin kegiatannya itu tentang tujuannya apa untuk ke pesertanya. Kalau dari aku sendiri sih tentunya tugas yang banyak di ospek itu tuh tentu sangat ada manfaatnya ya, karena di perkuliahan nanti tuh tugas kita juga nggak sedikit gitu. Kadang-kala juga kita nggak tidur buat ngerjain tugasnya, harus mepet. Daripada sistem baru dirombaknya baru lagi, kan kita lagi bangun sistem lagi kan, jadi udah hampir jadi lagi nih, tiba-tiba dirubah kan agak buat dari nol lagi gitu kan, agak susah. Kita membatasi supaya tidak ada sanksi fisik atau mungkin hal-hal yang berbau fisik lah gitu di aspek fakultas kami gitu. Ada beberapa kayak info ataupun kayak kegiatan yang itu justru kayak kita bisa ambil dari kegiatan ospek tersebut, tapi yang saya permasalahkan itu mungkin di yang organisasi yang sebagai menertibkan itunya aja sih. Karena mungkin materi yang udah diberikan tuh udah bagus, namun kayak cara buat menyampaikan ke mabanya itu yang kurang tepat, jadi kita malah justru nggak dapet. Aku nggak dapet poin positifnya sih dari kegiatan tersebut, karena jujur banyak hal yang lebih memberatkan daripada yang berguna gitu. Dia tidak melarang apabila ada orientasi tentang pengenalan kondisi kampus kepada adik-adik mahasiswa baru. Saya tidak melarang itu, tapi yang saya larang adalah tindakan bullyingnya, tindakan perpeloncoannya. Apakah perlu kita mengenalkan lab dengan acara membentak? Apakah perlu kita mengenalkan kondisi fasilitas kampus dengan acara baris berbaris, dengan menekankan disiplin yang tinggi dan sebagainya? Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah memperkenalkan kondisi kampus yang baik. Pembawaan kami panitia yang mungkin cenderung keras gitu, itu jadi salah satu evaluasi buat kami gitu. Pembawaan kami yang mungkin kurang mempertimbangkan dari keadaan si mabanya itu sendiri gitu. Itu udah nggak relevan sih mas, kan itu udah kayak rusak dari segi mental dari mahasiswa itu sendiri, juga kan mengganggu kegiatan kuliah selanjutnya. Kayak misal hari ini harus kuliah malah kecapean karena ospeknya kayak gitu, terus juga mentalnya juga pasti down, pasti nggak pasti banyak juga kayak mahasiswa yang pergi ke psikolog buat menangin, kayak buat cari solusi. Kalau ditanya apakah perlu diturun-turunin, itu kayak menurut aku baiknya sih nggak perlu sih, baiknya nggak perlu. Mungkin kita bisa apa ya, kayak menasihati maba dengan cara yang lain gitu. Mungkin kita bisa kasih apa ya, kayak namanya pembelajaran, atau kita bisa kasih mungkin kayak omongan ke maba tuh dengan cara yang lain selain kata marah-marah atau yang semacamnya gitu. Lebih merangkul mahasiswa barunya aja sih, kita kayak buat daripada kita bentak-bentak, kita marah-marah nggak jelas. Barang siapa mengenai pembelian, saya membuka aduan resmi, membuat hotline. Jadi kami langsung menindak kepada siapapun yang melakukan perpeloncoan pembulian di kampus. Melihat adanya dinamika seperti ini, apakah kita akan terus terbiasa atau mungkin perlu ada perubahan? Apa sih kaitannya di ospek ini sama kita lagi kuliah, kita lagi kelas tuh kayak nggak ada sangkut pautnya gitu. Ya mau nggak mau sih, kan emang rangkaiannya kayak gitu, jadi ya dipergunakan dengan baik lah. Saya kan makrab gitu ya, iming-imingnya kan makrabnya, di mana makrab tuh kan kepanjangannya malam keakraban, dan ya mungkin bayanganku tuh ya kita bener-bener di sana enjoy segala macam. Mungkin kita bisa nikmatin 3 hari 2 malam tuh dengan santai, terus nggak ada marah-marah segala macam, dan tapi ternyata malah sebaliknya. Karena itu sesuai dengan arahan dari kementerian bahwa 3 dosa besar pendidikan, yang pertama adalah bullying, yang kedua adalah kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi, itu tidak boleh ada lagi di lingkungan pendidikan. Sehingga kami dan sudah ada
pidananya. Nanti kalau diterus-terusan, tentu saja kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.